Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Baik, jika pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem reproduksi, terutama alat reproduksi pada pria dan wanita, maka minggu ini, yaitu pertemuan kedua, kita akan membahas tentang apa itu ovulasi, fertilisasi, dan prosesnya, kemudian penyakit pada sistem reproduksi. Oke, yang pertama ovulasi. Apa itu ovulasi? Jadi ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Jadi ovum itu sama dengan sel telur ya, jadi jangan bingung. Ovum itu bahasa latinnya atau bahasa biologinya dari sel telur. Ketika keluar dari ovarium, itulah proses namanya proses ovulasi. Kemudian ketika ovum tadi keluar dari ovarium dan bergerak menuju rahim, maka secara bersamaan dinding pada rahim itu juga akan mengalami penebalan seperti spons yang penuh. Jadi dia mempersiapkan diri ketika jika nanti si zigot sudah datang untuk ke rahim. Inilah gambaran susunan dari ovarium dan dinding rahim. Jadi dinding rahimnya ini menebal ya di sini. Kalau nanti sini sel telur sudah keluar dari ovarium, yang ini ovarium, sel telur keluar menuju tuba Fallopi dan menuju ke rahim. Di sini ketika dia gitu keluar dari ovarium, maka dinding rahim juga persiapan mengalami penebalan untuk menerima nantinya zigot, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu proses fertilisasi atau pembuahan. Jadi, kalau kemarin udah sempat kita bahas tentang tempat terjadinya fertilisasi yaitu di tuba Fallopi. Jadi, fertilisasi ini yang pertama adalah pengertiannya dulu tadi apa? Proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur. Jadi walaupun nanti laki-laki misalnya ya, laki-laki itu sekali memproduksi sperma bisa sampai ribuan. Jadi ribuan sperma, tetapi ketika proses fertilisasi hanya bisa bertindak satu sperma dan satu sel telur. Jadi kalau nanti pertanyaannya mungkin anak-anak bingung, Bu, jadi kalau anak kembar bagaimana Bu? Apakah dua sperma atau dua sel telur? Tidak. Ketika terjadinya anak kembar, itu terjadi perbedaan atau perubahan ketika pembelahan sel dianya. Ketika dia menjadi zigot. Nah ini, dengan syarat ovum yang keluar untuk terjadi fertilisasi dia harus sudah matang ya. Jadi misalnya ini tadi ovarium atau indung telur. Yang merah ini kecil ada, itulah sel telur, anggap sebagai sel telur. Baru masuk ke saluran telur ini tadi tuba Fallopi ya, kemudian masuk ke rahim. Di rahim sinilah dia nanti terjadi perkembangan dari zigot. Tahap yang kedua, ketika sel telur tadi sudah dibuahi di tuba Fallopi dan berubah menjadi zigot, maka ia akan bergerak menuju dinding rahim dan menempel. Ini tadi yang merah ini, ada nampak sini yang merah kecil. Nah, dia menempel, jadi seperti ditanam. Nah, disinilah dia peran ketika ada istilah perempuan itu rahimnya tidak kuat atau rahimnya lemah. Nah, di situ berarti kekuatan dinding rahim dalam menempelkan dari si zigot tadi itu lemah. Jadi dia gampang di sini, zigot yang harusnya menempel di dinding rahim, maka dia gampang luruh atau gampang jatuh. Itulah terjadi proses keguguran atau pendarahan ya. Nah, kemudian setelah zigot tadi dia menempel di dinding rahim, maka dia akan membentuk pembelahan sel dari 2 sel, 4, 6, jadi kelipatannya seterusnya ya. Kemudian dengan bersamaan itu nanti dinding rahim akan menebal dan pembuluh darah siap menerima zigot. Nah, disitulah nanti di rahim terjadi perkembangan dari si zigot tadi menjadi embrio. Baik, di sini Ibu tampilkan kalau tadi ilustrasinya ya, ini ilustrasi bagaimana ovulasi, fertilisasi hingga proses penempelan si zigot tadi di dinding rahim ya. Oke, pertama, yang kuning ini
ilustrasikan yang kuning itu yang seperti biji kenari itu adalah ovarium. Kemudian disitulah terbentuknya sel telur. Nah, ini terjadi proses ovulasi ya. Sel telur yang sudah matang akan keluar, kemudian menuju pintu infundibulum. Jadi yang bentuknya bergerigi di atasnya ini adalah infundibulum. Sel telur jalan terus menuju ke tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi inilah nanti si sel telur akan berjumpa dengan sperma dan terjadi peleburan atau fertilisasi tadi ya. Nah, jika kita lihat, coba sel telur hanya ada satu di situ, tetapi ada ribuan, mungkin atau jutaan sperma yang ada diproduksi dari pria. Tetapi nantinya akan ada peleburannya hanya satu sel telur dan satu sel sperma ya. Seperti ini. Jadi sperma itu berebut dia untuk masuk atau menembus dari dinding sel telur. Nah, itu. Nah, kalau kalian lihat, bagian merah ini adalah yang di depannya ini kepala sperma, badan sperma, dan ekornya. Jadi dia bergerak mirip seperti kecebong. Dia bergeraknya seperti ada ekor kecil belakangnya untuk bergerak, membantu dia bergerak menuju tuba Fallopi tadi untuk jumpa dengan sel telur. Nah, ini contohnya dia. Nah, ini contoh ketika sel sperma akan segera menembus atau menemui inti sel telur ya. Nah, ketika sperma sudah menembus sel telur, maka bagian ekornya akan lisis. Lisis itu apa? Hancur secara alami dan hanya tertinggal inti dari sel spermanya. Disinilah dia jumpa dengan inti sel telur. Nah, membentuk tadi pembelahan sel, yaitu dari 2 menjadi 4, menjadi 8, dan seterusnya. Dia terus mengalami proses pembelahan. Seperti itu, dan ini si zigot tadi akan menuju ke rahim untuk proses perkembangan menjadi embrio, dan dia seperti ditanam. Ini yang dinding pinknya ini yang sebagai seolah seperti tanah itu adalah dinding rahimnya yang siap untuk menanam atau mempersiapkan diri dalam proses perkembangan si zigot tadi menuju embrio. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah proses dari ovulasi, fertilisasi, hingga proses nanti berkembangnya zigot menjadi embrio. Nah, sekarang kita membahas yang ketiga, yaitu penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Yang pertama, yang paling sering kita dengar yaitu adalah AIDS. Jadi AIDS ini dia beda ya sama HIV. Karena apa? AIDS itu dia penyebabnya apa? Penyebab AIDS adalah virus HIV. Jadi AIDS ini tadi adalah dampak atau penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi virus HIV ini tadi dia akan menyerang sel darah putih, di mana sel darah putih kita itu tadi kan berfungsi sebagai pembasmi bakteri atau virus seperti itu. Jadi ketika virus ini tadi udah membunuh sel darah putih, maka tidak ada lagi namanya tameng di tubuh kita. Nah, ini adalah contoh gambar dari virus HIV tadi. Kemudian ini adalah gambar orang yang mengidap AIDS. Jadi biasanya ciri-ciri orang kena penyakit AIDS ini dia kurus kering. Jadi ibaratkan rangka dibungkus dengan kulit saja, seperti itu. Yang kedua ada gonorea. Gonorea itu apa, Bu? Gonorea adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya Neisseria gonorrhea. Nah, gejalanya apa aja? Jadi gejalanya itu ada beberapa.
Pertama, dia akan kesulitan atau merasa sakit ketika buang air kecil. Kenapa? Karena ketika buang air kecil, daerah saluran pengeluaran urinnya itu atau bahasa lainnya alat kelaminnya itu terdapat nanah, jadi merasa sakit. Kemudian kalau pada perempuan itu biasanya dia ditandai dengan keputihan. Keputihannya ini tapi di atas normal ya, dia berwarnanya itu kuning kehijauan, jadi mirip-mirip seperti ingus gitu, tapi kental dia. Jadi dan dia berbau, dan itu ciri-ciri dari penyakit gonorea. Nah, ini adalah bentuk bakteri dari gonorea ya. Ini yang hijau bakterinya ya. Kemudian ketiga adalah penyakit sifilis. Jadi penyebab penyakit sifilis ini juga adalah bakteri. Nama bakterinya Treponema pallidum. Nah, gejalanya apa, Bu? Gejalanya ada dia terdapat luka di alat-alat kelaminnya, di mana alat kelaminnya ini tadi luka karena adanya bakteri tadi. Nah, kalau bakteri tadi pada alat kelamin itu dibiarkan, maka akan menimbulkan beberapa dampak, seperti dapat merusak sel otak. Jadi dampaknya itu bukan hanya sakit di alat kelaminnya aja, tetapi pada bagian sel-sel tubuh lainnya. Contohnya melumpuhkan tulang juga, merusak jantung dan pembuluh darah. Inilah contohnya misalnya luka pada alat kelamin. Jadi dia seperti licet atau luka berlubang seperti itu. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Nantinya akan Ibu buat ke kelas meeting untuk membahas tentang proses fertilisasi tadi. Jika memang anak-anak berkenan untuk kita buka kelas meeting, maka bisa dikabari wali kelasnya ya. Sekian dari Ibu, terima kasih.